Syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu betul bahwasanya syukur itu bukan sesuatu yang gampang, syukur itu bukan sesuatu yang mudah. Syukur itu sama beratnya sebagaimana kesabaran yang kita berikan pada kehidupan. Karena syukur itu bukan hanya ucapan tahmid yang menghiasi bibir kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kesyukuran itu adalah bagaimana kita mampu merubah setiap kenikmatan menjadi sebuah ketaatan di jalan Allah. Kalaulah syukur kita hanya mengucapkan tahmid, tentulah itu mudah dan tentulah itu gampang. Tapi tentunya kita paham bahwasanya syukur itu tidak hanya terbatas ketika kita mengucapkan tahmid. Tetapi betul-betul siapapun mereka yang ditambahkan oleh Allah satu kenikmatan, harusnya dia menambah dengan satu ketaatan. Itulah yang paling berat di dalam kita bersyukur kepada Allah, yang mungkin selama ini kita pandang dan kita anggap syukur itu gampang. Padahal sejatinya syukur itu sama beratnya sebagaimana sabar. Makanya tak mengherankan kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan salah satu dzikirnya beliau. Salah satu dzikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah yang benar kepadamu. Di situ kita menjumpai Nabi meminta pertolongan dari Rabb yang menguasai alam semesta supaya beliau diberikan kekuatan untuk bersyukur. Dan tentunya kalaulah sampai setingkat Nabi meminta tolong supaya diberikan sifat syukur, berarti kita harus paham itu merupakan bagian dari penjelasan Nabi bahwasanya syukur itu berat dan sulit. Tetapi siapapun hari ini yang sedang diberikan kelapangan, semoga kita diberikan oleh Allah sifat kesyukuran atas nikmat yang kita peroleh. Semoga semua kenikmatan, semua fasilitas yang kita dapatkan, kita cicipi pada kehidupan ini, tidak berubah menjadi tragedi di akhirat ketika kita merubah kenikmatan menjadi ketaatan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita bersabar pada kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, rahmatnya menyelimuti kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa kita mampu memegang ilmu pada zaman fitnah ini, dan semoga semua ikhtiar dan semua yang kita lakukan ketika bersyukur dan bersabar bermuara kepada puncak harapan kita selaku manusia, yaitu adalah keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita bersabar dalam urusan kehidupan kita. Seluruh keluarga Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya kita faham para ulama menerangkan kepada kita bahwasanya kondisi hati terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama ada kondisi hati yang mati, yang kedua ada kondisi hati yang sakit, dan yang ketiga ada kondisi yang sehat. Kondisi hati yang mati adalah kondisi hatinya orang-orang kafir yang mereka tidak mengenal apa yang hak dan apa yang benar, tidak mengenal apa itu iman, apa itu kesyirikan. Maka merekalah pemilik hati yang mati, yang sama sekali tidak bermanfaat segala petunjuk yang diberikan kepada mereka, karena perangkat untuk mengenali kebenaran itu tidak mereka miliki ketika hati mereka mati. Termasuk di antara pemilik hati yang mati adalah orang munafik, yang mereka senantiasa membenci kepada Islam walaupun zahirnya itu adalah Islam. Mereka juga pemilik hati yang mati, yang mana muara pada pemilik hati yang mati tidak ada tempatnya kecuali kemurkaan dari Allah pada kehidupan di dunia. Dengan Allah biarkan mereka untuk terus berbuat hal-hal yang melampaui batas supaya Allah memberikan adab yang lebih pada kehidupan di akhirat. Belum lagi apa yang mereka dapatkan di akhirat ketika menemukan adab yang pedih disebabkan hati yang mati selalu menuntun manusia menuju kepada apa yang Allah murkai. Ada hati yang kedua, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang terletak di antara posisi hati yang sehat dan hati yang mati. Terkadang dia bisa merespon kebaikan, terkadang tidak mampu merespon kebaikan. Kadang-kadang dia mampu merasakan kenikmatan dalam ketaatan, terkadang hilang dan menguap kenikmatan dalam ketaatan dan ibadah. Inilah yang disebut dengan hati yang sakit. Di mana hati yang sakit ini terbagi manusia menjadi 2, kata para ulama. Ada yang sadar kondisi hatinya ketika sakit, lalu dia berupaya untuk menyembuhkan hatinya menuju kepada hati yang sehat. Ada yang tidak peduli dengan hatinya yang sakit, akhirnya terperosok kepada hati yang mati.
Karena banyak hati yang mati, salah satunya karena membiarkan hatinya sakit dan tidak mendapatkan perawatan secara intensif oleh pelakunya dan empunya, dan akhirnya menjadikan hatinya mati. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah hati yang sehat, adalah hati yang senantiasa istiqomah, konsisten, melakukan ketaatan kepada Allah, merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah. Tidak ada yang dia rasakan kecuali melakukan perkara yang Allah cintai sampai dia mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka inilah pemilik hati yang disebut dengan hati yang hidup. Dan pemilik hati yang hidup dan hati yang sehat ini adalah para nabi dan para rasul. Rata-rata kaum muslimin pemilik hati yang sakit. Kadang kita merasakan ketaatan, kadang kita ingin mencicipi dosa dan kemaksiatan. Kadang kita ingin bertaubat kepada Allah, kadang kita tidak peduli dengan dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka sesungguhnya inilah yang disebut dengan kondisi hati yang sakit. Dan kita sadar bahwasanya pemilik hati yang sakit tadi kita sampaikan ada dua. Ada yang melakukan perawatan intensif untuk merawat hatinya supaya hatinya bisa sembuh dan menjadi hati yang sehat dan hati yang hidup. Ada yang tidak peduli dengan hatinya dan tidak memberikan perawatan intensif untuk hatinya sampai akibatnya bisa menyebabkan kondisi hatinya itu mati. Dan inilah yang menjadikan kita, kalau kita mulai mawas diri, bahwasanya mungkin hati kita ini hati yang sakit. Kadang kita merasakan ketaatan, kadang kita merasakan nikmatnya ibadah, tapi terkadang kenikmatan itu hilang. Kadang-kadang kita ingin bertobat dan menyesali dosa-dosa kita, kadang-kadang kita tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Kalau kita termasuk pada kategori pemilik hati yang sakit, inilah yang kita harus lakukan ketika kita harus memberikan perawatan intensif kepada hati yang sakit, supaya hati yang sakit tidak sampai terperosok kepada hati yang mati. Dan para ulama lalu mengatakan, apa perawatan intensif untuk menjaga dan memberikan kesehatan pada hati yang sakit? Salah satunya adalah membicarakan tentang tema kematian, harus betul-betul mengisi pikirannya, mengisi jiwanya ketika dia membicarakan kematian, karena membicarakan kematian itu merupakan salah satu suplemen yang bisa menjaga hati kita supaya hati kita berangsur-angsur pulih dan menjadi hati yang hidup dan hati yang sehat. Ketika kita terus membayangkan kematian yang ada dalam kehidupan kita dan membayangkan kematian yang pasti akan menjumpai kita dan mengembalikan kita kepada alam pertemuan, alam persaksian, yaitu adalah hari kematian. Inilah yang menjadikan mungkin kita banyak bertanya, Ustadz, kenapa kita harus membahas kitab At-Tadhkirah? Tidaklah kita membahas kitab At-Tadhkirah, tidaklah kita membahas kitab ini, kecuali kita membahas kitab ini karena kita sadar kita ini pemilik hati yang sering sakit. Kita ingin memberikan perawatan intensif kepada hati kita. Salah satu perawatan intensif memberikan suplemen kepada hati kita membicarakan kematian. Dan itulah yang menjadikan kita membicarakan kitabnya Imam Al-Qurtubi, yaitu At-Tadhkirah li Ahwalil Mautah, yaitu peringatan tentang perkara akhirat dan perkara kematian. Yang sejatinya perkara itu pasti akan datang. Pasti perkara itu akan mempertemukan kita dengan alam persaksian, yaitu adalah kematian. Dan tidak ada yang paling kita inginkan kecuali adalah ketika hari itu tiba, ketika ajal itu sudah datang. Semoga kita termasuk orang yang telah mempersiapkan dengan persiapan ilmu dan persiapan amal. Karena kelapangan urusan kita di akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali kita memiliki ilmu dan memiliki kemudahan dalam amal pada setiap ilmu yang telah kita pelajari. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Sekarang mari kita buka halaman 231. Sekarang di sini kita akan membahas pada judul yang telah diberikan oleh Imam Al-Qurtubi. Judulnya itu adalah bahwasanya tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan saya akan membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang itu, sembari nanti kita mencoba untuk mengambil sesuatu atau mengambil satu poin yang penting dari hadis-hadis yang kita baca. Dalam riwayat Bukhari diterangkan dari Anas bin Malik, Rasulullah itu bersabda, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma' qur'ani alihim. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah dimasukkan ke dalam alam kubur dan teman-temannya yang tadi melayatnya sudah pergi meninggalkan dia, maka sempat
orang yang diletakkan di dalam liang lahatnya itu mendengar suara terompah dari para pelayatnya sebelum mereka keluar dari kamar, sebelum mereka keluar dari kuburan itu. Atahu malakani fayuk idanihi fayakulani. Maka kemudian datanglah dua malaikat untuk menggantikan malaikat yang tadi membawa dia ke alam liang lahat. Karena kita faham bahwasanya malaikat itu bersilih berganti ketika mereka melaksanakan tugas mengiringi orang ketika meninggal dunia. Mungkin sudah saya sampaikan, orang kalau meninggal dunia yang mencabutnya malaikat maut. Yang membawa ruhnya bukan malaikat maut. Kalau ruh itu adalah orang yang beriman, maka yang akan membawa ruhnya itu adalah malaikatur rahmah. Dengan membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga. Kalau yang dicabut itu orang kafir, orang zalim, orang munafik, maka sesungguhnya yang datang malaikatul adab membawa dua barang pula. Yang pertama, yaitu pecut yang diambil dari api neraka. Yang kedua, kain kafan yang diambil dari bahan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dibawa sampai langit yang ketujuh, sampai kemudian dikembalikan lagi bertemu dengan jasadnya ketika jasad itu dibawa ke liang lahat. Setelah ketemu ruh dengan jasadnya di liang lahat, maka malaikat rahmah dan malaikatul adab sudah selesai pekerjaan mereka. Langsung digantikan lagi dengan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat Raqib dan Atid kemana Ustaz? Malaikat Raqib dan Atid sudah selesai, tutup buku. Tepat ketika orang itu meninggal dunia, maka malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan kita dan malaikat Atid yang mencatat keburukan kita tutup buku. Lalu dia membawa catatan itu menuju kepada sisinya Allah. Itu rapinya betul para malaikat itu ketika mereka melaksanakan semua perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, dan rapinya betul para malaikat itu melaksanakan setiap amaran yang datang dari Allah. Malaikat Raqib dan Atid melaporkan, lalu menitipkan titipan itu supaya nanti menjadi saksi dalam kehidupan manusia itu pada hari kiamat nanti. Adapun kemudian malaikatur rahmah atau malaikatul adab membawa ruhnya sampai ketemu dengan jasadnya yang dibawa teman-temannya ke liang lahat. Maka pada saat itulah ketika dia dibawa ke liang lahat, maka dia sempat mendengar suara terompah orang yang keluar dari kuburan. Yang keluar terakhir kali dari kuburan itu dia sempat mendengar. Malaikatur rahmah selesai tugasnya, maka digantikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan itu menunjukkan kerapian para malaikat melaksanakan amaran dari Allah. Maka atahu malakani, akan datang dua malaikat. Dua malaikat itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Fayakulani, maka dua malaikat itu berkata, ma kunta taqulu fi hadar rajul. Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Maka dihadapkan kepadanya seseorang yang kita kenal di dunia dengan nama Rasulullah Muhammad akan dihadapkan. Nah, ini dihadapkan ini para ulama berbeda-beda. Dihadapkan tulisannya atau diperdengarkan kepadanya tentang nama Muhammad. Maka setelah itu para malaikat itu berkata, apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini? Maka fayaqulu, fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Maka sesungguhnya kalau dia yang ditanya orang yang beriman, yang betul-betul beriman, maka dia tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Karena keimanan itulah yang menjadi penyumbang terbesar, dia bisa menjawab bahwasanya itu adalah Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Setelah orang itu mampu menjawab laki-laki tadi bahwasanya itu adalah Rasulullah, sebagaimana yang benar adanya itu adalah Muhammad Rasulullah, maka kemudian dua malaikat itu berkata, fayuqalu lahu. Maka dua malaikat itu berkata, ungdur ila maq'atika minan nar. Ini loh tempatmu di neraka, asalnya ini nih. Ya, qad abdalahullahu laka, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Maka sesungguhnya ketika ini tempatmu di neraka, karena kamu mengetahui tentang laki-laki ini adalah Muhammad, seorang hamba dan Rasulnya Allah, Allah mengganti tempatmu di neraka dengan sebuah tempat dan bangku di surga. Dan mereka kemudian melihat kedua tempat itu, artinya melihat surga itu dengan begitu nyata. Di sini kita menjumpai bahwasanya termasuk salah satu perkara yang akan didapatkan menjadi tes, menjadi sebuah ujian bagi mereka ketika di dalam kubur itu adalah tentang bagaimana dia mengenal Rasulullah. Jadi ini kemudian tentang sesuatu yang berat, tentang sesuatu ujian dalam kehidupan di akhirat. Dan ternyata ujian kita nanti di akhirat itu berkaitan tentang Rasulullah SAW.
Maka disinilah kita akhirnya faham salah satu fakta tentang Munkar dan Nakir ialah mereka itu memperlihatkan Rasulullah untuk memberikan dan menguji pertanyaan di dalam kubur. Dan itu yang kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Saya bacakan lagi, kemudian Qatadah melanjutkan. Wa ammal munafiq wal kafiru fayuqalu lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talita wa yudrabu bimatarik min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasmauha mayyalihi ila tsaqalain. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, adapun orang munafik dan kafir yang disebutkan oleh Rasulullah dua. Adapun orang munafik dan orang kafir, ya, orang munafik yang zahirnya Islam tetapi hatinya benci kepada Rasulullah, benci kepada Allah, dan orang kafir ketika ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Maka dia akan menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Maka sesungguhnya para malaikat itu berkata tegas dan keras kepada orang tersebut. Kamu tidak tahu, kamu tidak membaca, lalu dia dipukul kepalanya dengan palu dari besi, sekali pukul antara kedua telinganya, maka menjeritlah dia dengan jeritan yang terdengar oleh makhluk di sekelilingnya. Semua makhluk itu mendengar, kecuali adalah jin dan manusia. Disitulah kita mendapati dari berbagai macam hadis, itu dari riwayat Bukhari. Kita juga menjumpai dari riwayatnya Ibnu Majah. Kita juga menjumpai pula dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dan berbagai macam riwayat yang lainnya. Ternyata kita akan mendapati bahwasanya salah satu di antara perkara yang betul-betul menjadi titik penekanan ketika manusia itu berada di dalam kuburnya, ketika mereka didatangi oleh Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya ujian pertanyaan tentang alam kubur itu berkaitan bagaimana dia memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang mukmin adalah orang yang mampu mengatakan ini Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu, ini Muhammad, seorang hamba dan Rasulnya, walaupun kita belum pernah melihat Rasulullah. Karena apa? Karena keimanan yang kita pupuk ketika mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, itulah yang menjadikan orang itu mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ketika Munkar dan Nakir memperlihatkan, ini siapa ini? Maka orang mukmin mengatakan itu Abdullah, wah itu adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu. Dia itu seorang hamba dan dia seorang Rasul. Adapun orang munafik yang pekerjaannya adalah membenci syariat, membenci apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka dia tidak mampu menjawab. Dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya dari penekanan pertanyaan di alam kubur. Maka dia mengatakan la adri. Sampai malaikat itu begitu geram dan berkata, kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah membaca dan tidak pernah mempelajarinya. Dipukullah kepalanya antara kedua telinganya sampai dia berteriak dan teriakan itu terdengar setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Berarti yang kita perhatikan di sini, Masya Allah ya, berarti berkaitan tentang apa yang baru saja kita baca tentang riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi, berarti sesungguhnya kedudukan kita di hadapan Rasulullah itu penting. Ternyata mengikuti Nabi dalam kehidupan kita itu menjadi perkara yang penting. Karena ternyata seseorang itu nanti akan diuji di dalam kuburnya, itu akan diperlihatkan dengan Rasulullah. Siapapun mereka yang berhasil mencintai Nabi, berhasil mengikuti Nabi, mengimani Nabi pada kehidupannya, maka betul-betul dialah yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Munkar dan Nakir. Tapi siapapun manusia yang mereka tidak ada komitmen untuk mengikuti Rasulullah, dan dia tidak ada komitmen untuk mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang-orang yang sejatinya memiliki sifat kemunafikan. Dan orang munafik tidak akan pernah mampu menjawab tentang Nabi ketika diperlihatkan kepadanya. Sebagaimana dia di dunia, dia tidak peduli tentang Rasulullah, dia tidak peduli tentang sunnah Nabinya, dia tidak sama sekali peduli tentang syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya orang semacam ini tidak akan pernah mengenal Rasulullah, dan itulah adab neraka, adab kubur itu dimulai sejak ketika dia tidak mampu menjawab tentang siapa Nabi yang diperlihatkan kepadanya. Masya Allah ya. Makanya Masya Allah itu, kalau sudah berbicara tentang Rasulullah itu bicara tentang perkara besar ya. Makanya Masya Allah ini juga berkaitan tentang apa yang sedang terjadi hari ini ya. Ketika ada orang yang berani untuk mencela Rasulullah, menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin saya sudah sampaikan di Syamilah Series, tapi saya sampaikan di kajian Islam Madinah.
Orang kalau sudah mencela Rasulullah dan menghina Rasulullah itu pada dasarnya dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah. Dan dia tidak akan pernah ketika sudah merobek tirai antara dirinya dengan Allah, dia tidak akan pernah menang. Karena Allah itu sudah mempermaklumkan perang kepada siapapun yang menyakiti Rasul dan Nabinya. Bukan hanya Rasulnya, bukan hanya Nabinya. Menyakiti walinya Allah saja akan mendapatkan permakluman perang dari Allah, apalagi Nabi dan Rasulnya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu pelindung bagi orang yang beriman, terlebih lagi kepada para Nabi dan para Rasulnya. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah langsung, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang telah menyakiti waliku, maka aku telah mempermaklumkan perang kepada mereka yang telah menyakiti wali-waliku. Kalau menyakiti walinya Allah saja, Allah sudah mempermaklumkan perang, apalagi menyakiti Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Masya Allah, tidak ada Nabi yang paling Allah cintai kecuali adalah Rasulullah. Makanya kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, semua Nabi dipanggil oleh Allah dengan nama. Ya Nuhu, ya Adamu, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa, ya Ibrahimu. Ya Yahya, khudil kitab biquwah. Rata-rata Nabi itu dipanggil oleh Allah dengan namanya. Tapi kalau kita detail memperhatikan Quran, ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan nama kecuali dengan panggilan gelarnya sebagai seorang nabi. Ya ayyuhan nabiyyu. Kalaupun Allah memanggil nama, disebutkan gelar setelahnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Maka itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, ini merupakan masalah yang besar. Makanya sampai ketika kita nanti di alam kubur itu, kita ini akan ditester. Tester itu apa ya? Akan dideteksi apakah kita ini selamat dari fitnah kubur dan tidak selamat itu dengan kita diperlihatkan. Kamu kenal nggak? Mataqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Orang yang mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka mereka lah yang akan lancar untuk menjawab. Hadza Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Ini Muhammad, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Dan yang dijadikan sebuah ujian dari pertanyaan yang mungkar nakir itu siapa? Yaitu adalah tentang Rasulullah, untuk membuktikan kepada kita dan memberikan sebuah faedah penting bagi kehidupan kita. Jangan main-main tentang seorang Nabi Muhammad SAW. Makanya siapapun hari ini yang mereka mencoba untuk mencela Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, sebagaimana yang saya tuliskan di salah satu caption, di salah satu sosial media, orang yang mencela Nabi itu sebagaimana orang yang meludah kepada matahari. Ludahnya tidak akan sampai ke matahari, kecuali ludah itu akan kembali kepada mereka yang meludah. Dan tidak ada orang yang berurusan dengan Nabi ketika mereka mencela Rasul, baik ketika hidup ataupun ketika telah meninggal dunia, kecuali dia langsung mendapatkan permakluman perang dari Allah. Dan peperangan di hadapan Allah itu peperangan yang mustahil untuk menjadi pemenangnya. Makanya kita lihat salah satu raja Persia pernah ada yang merobek suratnya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan Allah akan merobek-robek kerajaannya, dan Allah merobek kerajaannya tidak selang 8 tahun. Bagaimana kerajaan yang dia miliki itu sudah hilang dari peta dunia. Kita melihat bagaimana Abu Lahab ketika tangannya pernah dikibaskan begini, ketika Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di atas bukit, kemudian Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya syirik kepada Allah dan mengajak manusia kepada surga dengan beribadah yang murni kepada Allah. Maka Abu Lahab itu melibaskan tangannya dan berkata, alihada jama'tana ya Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Tangan ini yang akhirnya berujung kepada sebuah adab yang pedih di neraka ketika Allah menyampaikan tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan akhirnya matinya Abu Lahab dalam kondisi yang mengenaskan, dia dilempari batu karena mengeluarkan bau yang busuk dan tidak bisa dikuburkan secara normal dan manusiawi pada saat itu. Bahkan Imam Nawawi pernah menyampaikan kepada kita di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin, ada orang yang mencela hadisnya Nabi.
ketika ada salah satu hadisnya Rasulullah, kita disunahkan ketika bangun dari malam sebelum wudhu disunahkan untuk mencuci tangan sebelum kita berkumur-kumur dan melanjutkan aktivitas wudhu kita. Maka ketika dia mendengar hadis itu, dia tolak hadis itu, lalu dia berkata, saya tidak akan pernah mencuci tangan saya karena saya tahu kemana tangan saya di waktu malam. Dia bermaksud mengucapkan itu untuk merendahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi, Imam Nawawi mencatat orang tersebut busuk tangannya, busuk pantatnya sebelum dia meninggal dunia. Kita mendapati bagaimana sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ada seorang pendeta yang mencela Rasulullah, diterkam anjing. Lalu kemudian anjing itu diikat lagi, lalu dia mencela kembali Rasulullah dan anjing itu lepas kedua kalinya dan menggigit leher pendeta ketika habis dia itu berapi-api untuk mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mati dan rubuh. Kejadian itu sampai disaksikan ribuan orang, sampai para ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan ada 40.000 orang yang akhirnya masuk Islam ketika melihat kejadian itu langsung ataupun yang mendengar kejadian itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu begitu tinggi kedudukannya dan dia telah mendapatkan dan beliau telah mendapatkan garansi dari Allah semasa hidupnya dan semasa wafatnya. Dan kita betul-betul harus ngerti ketika kita baru belajar tentang pertanyaan Munkar dan Nakir, dari 3 riwayat yang kita bacakan tadi yang diwakili dalam riwayatnya Bukhari, ternyata sesungguhnya Rasulullah itu menjadi salah satu pertanyaan yang sangat ditekankan oleh Munkar dan Nakir, dan tidak ada yang bisa menjawab tentang siapa laki-laki itu dengan menjawab Muhammad Rasulullah kecuali adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan melaksanakan kewajibannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau boleh kita memperdalam materi ini, berarti disinilah kita akhirnya memahami sesungguhnya posisi Rasulullah SAW itu besar dalam kehidupan kita. Makanya jangan main-main ketika kita sudah membicarakan Nabi itu. Bukan karena kejadian di Perancis. Kejadian Perancis ini mungkin memberikan kepada kita sebuah faedah yang banyak. Salah satunya adalah bagaimana kita mengevaluasi untuk mengetahui betapa besarnya kedudukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 4 keutamaan besar yang kemudian Allah sampaikan kepada kita ketika kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya posisi Rasulullah dalam kehidupan jalan keimanan kita, kita mampu memperhatikan kehidupan kita untuk mencintai Rasulullah. Karena sesungguhnya kehidupan barzah kita dan kehidupan kubur kita ketika nanti pasti kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya salah satu penekanan pertanyaan itu adalah apakah kita mengenal siapa Muhammad yang diperlihatkan kepada kita. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali adalah mereka yang telah betul-betul membuktikan rasa cinta dan imannya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu 4 perkara, Ustadz? Untuk mengetahui betapa besarnya kedudukan Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang pertama, sesungguhnya beriman kepada Rasulullah itu berkaitan tentang masa depan kita di pengadilan Allah, dan berkaitan pula itulah hal yang berkaitan tentang masa depan kita di pengadilan Allah. Nah, tentunya kita harus paham pada surat Al-Furqan. Kita buka surat Al-Furqan ayat yang ke-27. Allah menyampaikan wa yauma ya'uddzu-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ayatnya diperlihatkan. Pada surat Al-Furqan ayat yang ke-27 Allah kemudian menyampaikan kepada kita wa yauma ya'uddzu-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sesungguhnya orang-orang zalim ketika pada hari kiamat nanti mereka itu menggigit jari jemari mereka sembari mereka menyesali perbuatan mereka, dan mereka berkata, wahai dulunya kami itu ngikutin Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, ternyata urusan Rasulullah itu berkaitan tentang masa depan kita di akhirat. Masa depan kita di akhirat itu berkaitan tentang bagaimana kita di posisi ketika mengikuti petunjuk mengimani Rasulullah SAW. Makanya penyesalan manusia ketika mereka di padang mahsyar itu apa? Mereka itu menggigit jari jemari mereka sebagaimana yang Allah sampaikan, dan mereka berkata, cobalah dulu kami mengikuti Rasulullah. Kenapa?
penyesalan ini yang mereka sebutkan dan Allah dokumentasikan dan abadikan di dalam Al-Quran. Karena semua penyesalan yang lainnya itu akan tenggelam dengan penyesalan ketika mereka baru tahu ketika di akhirat bahwasanya tidak ada kerugian yang paling besar kecuali adalah kerugian ketika tidak ngikutin Rasul. Makanya orang yang menyesal berzina, minum khamar, makan riba, itu semuanya akan tenggelam dengan penyesalan yang lebih besar. Apa penyesalan yang lebih besar? Ketika mereka tidak ngikutin Rasul. Ya. Itu membuktikan kepada kita, berarti keselamatan kita dalam pengadilan Allah dan masa depan kita di akhirat itu tergantung bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita menyelaraskan kehidupan kita dengan Rasulullah SAW. Makanya sampai penyesalan manusia ketika nanti di akhirat itu, yaitu adalah ketika mereka itu baru sadar, ya Allah, tidak ngikutin Rasul itu ternyata menjadi sebab kerugian terbesar pada kehidupan kami di akhirat. Makanya mereka menggigit jari jemari mereka untuk menyesali apa yang telah mereka lakukan ketika mereka sadar. Coba kami dulu di dunia itu ngikutin Rasul. Karena mereka baru sadar. Ngikutin Rasul itu sebab keselamatan dan sebab masa depan yang baik dalam kehidupan di pengadilan Allah kelak nanti. Makanya ini menjadi perkara yang besar. Makanya inilah yang membuat kita akhirnya mengerti betul. Berarti mencintai Rasulullah SAW itu berkaitan tentang urusan akhirat kita nanti. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami posisi mencintai Rasulullah itu yang pertama. Kenapa penting? Karena sesungguhnya itu berkaitan tentang masa depan kita dalam kehidupan di pengadilan Allah. Yang kedua, sesungguhnya mencintai Rasulullah itu berkaitan dengan kesuksesan kita di alam barzah. Sebagaimana yang tadi kita jumpai dan kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Ketika malaikat Munkar dan Nakir itu akan memperlihatkan seseorang dan itu adalah Rasulullah. Tidak ada yang bisa menjawab bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad, Rasulullah dan hambanya Allah kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Rasul. Makanya siapapun yang ingin dilapangkan urusan barzahnya, masa depannya di akhirat itu menjadi mudah, maka sesungguhnya tidak ada sebuah jalan yang harus dia tempuh kecuali harus menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena ini merupakan sebuah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya urusan barzah kita itu sangat tergantung bagaimana kemudian kita mengikuti Nabi, beriman kepada Rasulullah. Suksesnya saya, suksesnya antum dalam kehidupan barzah sangat tergantung bagaimana kita ngikutin Rasulullah dalam kehidupan kita. Semakin kita menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, semakin besar Allah itu akan kemudian menggampangkan dan akan mengurusi sisa dalam kehidupan kita di alam barzah. Siapa sih yang tidak ingin untuk menjawab ini adalah Rasulullah? Mampu menjawab bahwasanya ini adalah Rasulullah, seorang hamba dan Rasulnya Allah. Itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Tapi itu merupakan proses dari pembuktian kita seumur hidup kita. Sampai kemudian betul-betul kita ngikutin Rasul. Sampai kemudian ketika kita ngikutin Rasul, maka Allah yang akan memberikan rahmat dan memberikan pertolongan kepada manusia ketika di dalam kubur. Dia menghadapi Munkar dan Nakir, maka dia tahu bahwasanya yang diperlihatkan Munkar dan Nakir itu adalah Rasulullah. Kenapa? Amal yang telah berbicara ketika di alam barzah dari apa yang telah dikerjakan di dunia dan amal itulah yang akhirnya mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Coba kalau ada seorang mengaku muslim, tidak peduli tentang sunnahnya Rasul, tidak peduli tentang sunnah nabinya, tidak peduli tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk untuk mengkreasi tetap syariatnya. Mungkinkah mereka akan mengenal ketika malaikat Munkar dan Nakir memperlihatkan seseorang kepada kita, kalau kita tidak pernah membuktikan keimanan kita kepada Rasulullah? Mustahil orang itu akan menjawab tentang pertanyaan Munkar dan Nakir dengan menjawab apa yang kemudian diharapkan ketika dia tidak mengenal Rasulullah. Makanya yang kedua inilah yang menjadikan kita memahami urusan kesuksesan di alam barzah itu terkait bagaimana kedudukan kita ketika mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, syarat sahnya keimanan itu tergantung bagaimana kita ngikutin Rasul. Makanya Ibnu Abbas itu berkata, Allah itu selalu kalau memerintahkan kita untuk atiullah, selalu disertai dengan kata setelahnya atiur Rasul. Dan selalu bergandengan atiullah, atiur Rasul, atiullah, atiur Rasul. Kenapa? Karena iman kepada Allah itu tidak akan pernah ada
yang diterima oleh Allah sampai kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya tidak akan sah keimanan seseorang. Orang Nasoro kalau ditanya siapa Tuhannya, orang Nasoro akan mengatakan Allah. Kalau orang Yahudi itu kemudian berkata, ditanya siapa Tuhannya, mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa keimanan Yahudi dan Nasoro itu tidak diterima oleh Allah? Simple. Karena orang Yahudi dan Nasoro tidak mau mengimani Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasulnya. Allah mementahkan keimanan Yahudi dan Nasoro dan memberikan status yang sama antara Yahudi dan Nasoro dengan orang musyrik. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrik disamakan oleh Allah. Walaupun ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara kalau ditanya siapa Allah, siapa pencipta mereka mengatakan Allah. Tapi iman mereka itu dimentahkan oleh Allah ketika tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Makanya Masya Allah ini perkara besar. Makanya inilah yang menjadikan kita ini betul-betul akan diuji oleh Allah pada surat Ali Imran 31. Ya, ada sebuah ayat yang disebut dengan ayatul imtihan. Ayatul imtihan itu apa? Ayat yang bersifat ujian bagi kita. Apa itu ayatnya? Ali Imran 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah itu menyampaikan kepada Muhammad supaya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia. Katakanlah Muhammad, jika mereka manusia mengaku mencintai Allah, karena Yahudi dan Nasara itu mengaku mencintai Allah, katakan kepada mereka, ikuti aku. Ikuti aku itu kunya kembali kepada Rasulullah, ikuti Muhammad. Siapapun yang mengikuti Muhammad Rasulullah, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosanya oleh Allah, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama terdahulu mengatakan ayatul imtihan, ini ayat ujian ini. Kenapa ini dinamakan ayat ujian? Karena banyak yang memproklamirkan iman kepada Allah. Tapi mereka berguguran ketika dihadapkan kepada ayat ini ketika mereka tidak mau mengimani Rasulullah. Dan ketika manusia tidak mau mengimani Rasulullah, iman sebaik apapun manusia tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah meletakkan syarat sahnya keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan betapa besarnya haknya Rasulullah dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kenapa kemudian sangat penting membicarakan tentang keimanan kepada Rasulullah. Sampai kita mengetahui bahwasanya pertanyaan Munkar dan Nakir itu menanyakan dan mendeteksi kita dengan memperlihatkan Rasulullah di alam barzah kita. Yang keempat, karena sesungguhnya kita akan mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah ketika kita betul-betul mencintai Rasulullah dengan benar. Perhatikan tadi surat Ali Imran 31, kita buka kembali. Allah menutup surat Ali Imran 31 dengan dua sifat yang dimiliki oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan sifat Wallahu ghafurur rahim? Dijawab sama ahli tafsir. Karena kamu itu akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah itu mudah kamu dapatkan kalau kamu sudah mengikuti Rasul. Dan kamu akan mudah mendapatkan sifat rahimnya Allah kalau kamu sudah ngikutin Rasul. Jadi kalau ada manusia pengen dirahmati oleh Allah secara gampang, ikutin dulu Rasulullah. Kalau ada manusia ketika dia melakukan banyak dosa, lalu dia pengen sekali dosanya diampuni oleh Allah, ikuti Rasulullah. Orang yang telah mengikuti Rasulullah akan mendapati dua sifatnya Allah terjadi pada hidupnya. Ghafurnya Allah akan dia dapatkan ketika diampuni dosanya. Rahimnya Allah akan dia dapatkan ketika dirahmati oleh Allah dia ketika telah mengikuti Rasulullah. Makanya ini masalah yang cukup penting. Ya. Berarti Masya Allah ya, orang ketika nanti di dalam alam kuburnya, malam pertama dia ketika baru didudukkan di alam barzahnya, malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya tentang seseorang, tentang sosok seorang laki-laki. Dan itu adalah Muhammad. Dan hadis ini kembali memberikan sebuah teguran untuk kita semuanya. Bahwasanya mengikuti Rasulullah itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi itu merupakan perkara yang penting dan krusial. Urusan pengadilan Allah kelak di hari mahsyar tergantung bagaimana kita ngikutin Rasul. Pertanyaan di alam kubur
Kalau ingin kamu mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, kenalilah nabimu dan rasulmu dengan seluruh kewajiban yang kamu harus lakukan. Barulah kemudian kamu akan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir pada kehidupan ketika kamu akan ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat itu ketika pertama kali bermalam di alam barzakh. Makanya pantas ya, sampai kemudian ketika kita baru nguburkan orang kalau baru meninggal dunia itu apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Kalau kita nguburkan orang baru meninggal dunia itu apa? Bismillah, dengan nama Allah, dengan atas agama dan sunnahnya Rasulullah. Karena memang pada saat orang sudah berada di alam barzakh, ujian pertama yang akan dihadapkan kepadanya, apakah dia kenal dengan sosok laki-laki yang diperlihatkan munkar dan nakir, dan yang bisa menjawab adalah orang yang telah membaktikan dirinya ketika mengikuti Rasulullah. Makanya Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka." Ya Rasulullah, kami telah masuk Islam ya Rasulullah dan telah berjihad bersamamu. Ada enggak orang yang utama lebih daripada kami ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, "Bala, ada. Qaumun yu'minuna bi wa lam yarawni." Kaum itu nanti ada orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku walaupun tidak pernah berjumpa dengan diriku. Jadi mengikuti Rasulullah itu bukan pilihan dan selera. Mengikuti Rasulullah itu merupakan konsekuensi. Mengikuti Nabi itu bukan channel televisi yang kita mau kita ambil, nggak mau kita tolak. Mengikuti Nabi bukan prasmanan, yang kita mau kita ambil, yang kita nggak mau kita kemudian tidak ambil makanan itu. Bukan. Itu konsekuensi keimanan kita kepada Allah, itu konsekuensinya kita ketika kita mengimani Rasulullah SAW. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Makanya mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Mencintai Nabi itu berat. Kenapa Ustaz mengatakan mencintai Rasulullah itu berat? Karena memang berat. Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita cinta, orang yang belum pernah kita lihat. Kalau kita mencintai suami lebih gampang, orangnya kelihatan, gagahnya kelihatan. Mencintai istri lebih mudah, cantiknya ketahuan. Tapi mencintai orang yang belum pernah kita lihat itu tidak gampang. Karena konsep cinta itu biasanya dari mata turun ke hati. Dan maaf loh, hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pun beliau pernah salah ketika mendefinisikan dan mendudukan cintanya beliau kepada Rasulullah. Ketika Nabi itu bertanya, "Wahai Umar, bagaimana kedudukan aku di dalam hatimu?" "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai, orang yang aku cintai setelah aku mencintai diriku sendiri." Lalu Rasulullah menjawab, "La yu'minu ahadukum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain." Wahai Umar, sesungguhnya tidak sempurna imanmu sampai aku dijadikan untuk lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Umar bin Khattab dikoreksi oleh Nabi. Ketika Umar bin Khattab mendengar perkataan Rasulullah semacam itu, langsung kemudian Umar berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada aku mencintai diriku sendiri." Karena mencintai Nabi itu tidak gampang. Tapi walaupun mencintai Nabi itu tidak gampang, kita tidak ada pilihan lain. Karena apa? Karena sesungguhnya mencintai Rasulullah itu berkaitan tentang pengadilan engkau dan pengadilanku di hadapan Allah. Kalau kita ingin gampang dalam pengadilan Allah, ikuti Nabi supaya kita tidak perlu menggigit jari. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Furqan 27 tadi. Mengikuti Nabi memang berat, tapi harus kita lakukan karena berkaitan tentang bagaimana kedudukan kita di alam barzakh. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan di alam barzakh kalau kita tidak pernah membaktikan diri kita kepada Rasulullah. Karena salah satu di antara pertanyaan munkar dan nakir itu berkaitan tentang sosok laki-laki yang bernama Muhammad yang kita akan jawab dengan amal yang kita lakukan pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Oh, ternyata mencintai Rasulullah itu bukan hanya perkara yang sifatnya sampingan. Tapi mencintai Rasulullah itu merupakan konsekuensi yang luar biasa. Dan mencintai Nabi itu memang berat. Oh, mencintai suami dan istri aja berat kok. Bukankah kita kalau mencintai istri kita atau mencintai suami kita ada komitmen, ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus kita pikul. Itu mencintai seorang suami atau istri. Mencintai Nabi itu ada komitmen, ada konsekuensi, ada tanggung jawab sama. Bahkan komitmen kita, tanggung jawab kita, konsekuensi kita kepada Nabi lebih berat
daripada konsekuensi ketika kita mencintai istri atau suami kita. Makanya betul kata para ulama ketika para ulama itu mengatakan hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Karena ibu kita, beliau telah melahirkan kita dan memberikan air susu. Bapak kita memberikan keringatnya, hutang kita sama ibu dan bapak besar betul. Dan kita wajib untuk taat dan berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Tapi sesungguhnya hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Kenapa? Karena Rasulullah yang telah menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita dengan pengorbanan nyawa yang telah beliau berikan. Dan cintanya Nabi kepada kita lebih besar daripada cintanya manusia kepada dirinya sendiri. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Ternyata Munkar dan Nakir itu akan menampilkan sosok di hadapan kita ketika nanti di alam barzakh. Pada saat kita bermalam yang pertama di alam barzakh. Ma taqulu fi hadzal rajul. Siapa sosok laki-laki ini, siapa? Dan yang ditanyakan itu adalah Muhammad SAW. Dan tidak ada yang menjawab kecuali orang-orang yang mereka berhasil membuktikan komitmen mereka, tanggung jawab mereka, konsekuensi mereka ketika mencintai Rasulullah SAW. Ya, makanya Masya Allah ya, berkaitan tentang apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis itu sebenarnya itu disinilah kita harus melakukan pembelaan karena bukti cinta itu yang memiliki giroh. Orang kalau memiliki iman belum tentu memiliki giroh. Tapi orang yang memiliki giroh itu orang yang istimewa. Giroh itu rasa cemburu karena Allah. Dan ketika kita mendapati presiden manapun kok sudah melecehkan Rasulullah, maka sebagai bentuk dari keimanan yang benar itu kita pasti memiliki giroh untuk memberikan pembelaan. Makanya kalau ada orang yang ngomong beberapa hari yang lalu ada yang ngomong ke saya, yang penting kan kita ngikutin sunnah Ustadz, nggak usah terlalu reaktif lah. Yang terpenting itu ngikutin sunnah. Saya itu nggak ngerti ya ketika saya di WA kayak gitu tuh rasanya tuh bergemuruh saya itu. Saya lalu ngomong sama beliau, akhi, mencintai Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi itu konsekuensi keimanan. Tapi membela Rasulullah ketika dilecehkan itu pembelaan itu sesuatu yang berbeda. Saya ambilkan sebuah analogi. Analoginya yang saya tulis di caption di sebuah Instagram. Kalau kemudian antum mendapati ada seorang istri diganggu, dicolek dia bagian belakangnya, atau dicium dia pipinya ketika antum lagi jalan. Lalu istri antum berkata sama antum, mas saya dicolek. Apakah antum akan tega berkata, loh yang penting kan saya sudah ngasih nafkah sama kamu. Yang penting itu ngasih nafkah. Apa kira-kira perasaan seorang istri? Mungkin istri akan nampar suaminya. Dan mungkin akan betul-betul kecewa kepada suaminya. Kenapa? Karena ngasih nafkah sama melakukan pembelaan itu sesuatu yang berbeda. Makanya saya heran gitu. Ketika ada orang yang sedang melakukan pembelaan gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan, Allah yang penting itu mengamalkan. Lu mengamalkan sunnah itu kewajiban. Itu konsekuensi iman. Melakukan kemudian pembelaan ketika Nabi kita dan Rasul yang kita cintai dilecehkan. Lalu kita melakukan pembelaan. Itu sesuatu yang berbeda. Dan kita betul-betul harus melakukan pembelaan itu. Kenapa? Untuk mengirimkan message dan untuk mengirimkan pesan. Bahwasanya kaum muslimin ini ada dan kaum muslimin ini tidak boleh dilecehkan apa yang mereka cintai dan mereka agungkan. Dan orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita agungkan dalam kehidupan kita itu Rasulullah Muhammad. Mengirimkan message supaya kita tidak diremehkan itu penting. Makanya kita pernah lihat dalam sirah. Pernah para sahabat itu lagi tawaf, awal-awal tawaf ketika syariat awal-awal haji dan umrah. Para sahabat itu ketika tawaf sambil jalan. Tahu? Orang-orang musyrik itu sembari mereka berteriak-teriak, bercanda-canda dari kejauhan. Tuh lihat tuh sahabat-sahabat. Lunglai, lemah, letoy mereka. Makanya kalau tawaf itu tidak bisa lari mereka. Terdengar oleh telinga Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayo lari-lari kecil. Makanya ada syariat 3 putaran yang pertama dalam tawaf kita lari-lari kecil. Apa sih yang dimaksudkan lari-lari kecil itu? Untuk memberikan message dan pesan. Para sahabat itu tidak lemah tapi mereka kuat dan jangan dilecehkan. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ternyata mencintai Nabi itu luas betul cakupannya.
Dan ini merupakan bagian dari kewajiban. Mengikuti sunnah itu kewajiban, bukan milik kelompok dan golongan. Kalaupun ada orang yang sering mengklaim, kamilah yang sunnah, silahkan mengklaim. Tapi yang kita ngerti dari ilmu yang diajarkan para ulama dulu adalah sunnah itu kewajiban kita. Kalaupun bapak dan ibu pernah mendapati kekecewaan karena pernah mendapati oknum yang mewakili katanya sunnah tetapi sering mengecewakan, itu bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya sunnah itu berkaitan tentang proses pengadilan kita di hari akhirat. Berkaitan tentang bagaimana kehidupan kita di alam barzah. Dan itulah komitmen kita untuk menjadikan keimanan kita kepada Allah itu menjadi sempurna dan matang ketika ngikutin Rasul. Kalau ada orang yang mengklaim, sudahlah biarin. Tidak usah disibukkan dengan orang yang mengklaim. Tapi kita fokus bagaimana kemudian kita itu menghadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Supaya tepat ketika nanti kita meninggal dunia, lalu malaikat itu datang muka dan nakir, lalu membawa sosok seorang laki-laki yang ditanyakan kepada kita. Karena kita telah membaktikan hidup kita mengikuti laki-laki yang ditanyakan muka dan nakir, kita akan mampu menjawab, itu adalah Rasulullah. Inilah orang yang saya ikuti dalam sholat. Inilah orang yang saya ikuti dalam gaya hidup saya. Inilah orang yang saya ikuti dalam pakaian saya. Inilah orang yang saya ikuti dalam tata kehidupan saya. Dan kita bisa menjawab itu dengan mengharapkan kelapangan dalam urusan barzah kita. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami betul. Dan mencintai Nabi itu tentunya ada sebuah konsekuensi. Karena mencintai Nabi itu kan bukan ucapan lip sync. Mencintai Nabi itu ucapannya harus betul-betul nyata dengan kewajiban yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz apa saja yang kita harus lakukan ketika kita mencintai Rasulullah SAW? Maka setidaknya ada 6 hal yang kita harus lakukan. Ini saya singkatkan karena waktunya tidak panjang. Yang pertama tentunya patuh dan tunduk. Yang namanya cinta kepada Rasulullah itu ya patuh dan tunduk. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai sesuatu pasti kepada apa yang dia cintai dia taat. Kalau ada orang yang, orang pacaran dalam kemaksiatan saja, dia taat kepada pacarnya kok. Padahal belum halal. Belum dikasih apa-apa. Belum dikasih tanggung jawab. Lakinya baru bisa menembak. Kalau kata orang pacaran kan nembak. Itu kemudian pacarnya dinilai oleh sang laki-laki itu. Ya kamu harus ngikutin saya kalau pacar saya. Itu urusan kemaksiatan aja harus taat. Apalagi urusan kita dengan Nabi. Mencintai Nabi itu harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku itu salah satunya adalah taat dan patuh kepada Rasulullah. Taat kepada Nabi itu merupakan pokok dalam keimanan kita kepada Rasulullah sebagaimana iman, sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Kalau kita mendapati ada gula dengan rasa manisnya, kita katakan itu gula. Kalau ada butiran putih, kalau kita cip-icip tidak ada manisnya, kita sepakat mengatakan itu bukan gula karena tidak ada rasa manisnya. Iman itu dengan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa taat. Dan itu yang kita harus katakan. Tidak ada boleh pertanyaan kita kalau sudah di hadapan hadis Rasulullah kecuali satu. Hadisnya sahih atau tidak. Hadisnya sahih, penjelasan para ulama sudah lengkap. Tidak kita nyimpulkan sendiri tapi betul-betul melalui penjelasan para ulama. Baru kita memberikan kepatuhan dan ketundukan. Belum mampu melakukan, tidak apa-apa. Berarti lemah iman. Tapi harus diakui. Tapi yang terpenting jangan ditolak hukum dan syariatnya. Makanya kita heran ya. Sama orang-orang yang kelak nanti mereka tidak mampu menjawab tentang sosok laki-laki itu. Tentang sosok laki-laki itu kata Rasulullah itu siapa? Salah satunya munafik. Siapa orang munafik itu? Sifatnya banyak. Tapi salah satunya orang munafik itu apa? Orang yang mereka benci kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi. Setiap ada syariat Nabi dikomentari. Setiap ada syariat Nabi diperlihatkan kebenciannya kepada syariat itu. Memberikan stigma yang negatif kepada mereka yang mengikuti syariat Nabi. Maka hati-hati. Hal semacam itu berpotensi besar. Menjadikan seseorang itu tidak akan pernah mengenal sosok yang bernama Muhammad ketika kebiasaan dalam hidupnya. Mengkritik syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau saya itu melihat gitu ya. Di sosial media gitu. Ada orang ngaku Islam gitu. Tapi sukanya ngeritik Islam gitu. Kadang-kadang tuh saya tuh pengen berkata, kalau memang Islam sudah tidak lagi menarik buat kamu, lalu alasan apa sih yang membuat kamu mempertahankan keislaman itu apa sih? Sampai kamu ngeritik Islam terus. Mengkritik syariatnya Nabi. Walaupun hadisnya sahih.
kita belum mampu melakukan, tidak apa-apa. Berarti kita lemah iman. Kalau kita ngakui kelemahan kita di hadapan Allah, Allah akan nolong satu waktu. Tapi kalau kita mengkritik syariat, gara-gara kita tidak melakukan, kita membenci syariat itu sesuatu yang beda. Yang pertama, lemah iman. Orang yang lemah iman itu bisa jadi besok atau lusa ditolong sama Allah. Tapi kalau orang sudah menolak syariat Allah, itu bukan lemah iman, itu kemunafikan. Makanya kemudian disebutkan oleh Rasulullah, fa'amal kuffar wal munafik, fa'amal kafir wal munafik. Nabi kan mengatakan dari hadis riwayat Bukhari tadi, adapun orang munafik dan kafir, ketika ditanya siapa sosok laki-laki ini, dia akan mengatakan ladri, saya tidak tahu. Kalau kafir tidak tahu Nabi, kita maklumi, mereka tidak mengkufuri, mereka mengkufuri kok. Yang disebutkan oleh Nabi itu selain kafir itu apa? Munafik. Munafik. Kenapa munafik tidak mengerti Rasulullah? Ya karena mereka tidak memperlihatkan kepatuhan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang ngamalin sunnahnya. Mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Amalkan sunnahnya Rasulullah dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita suka meremehkan sunnah yang ada dalam kehidupan Rasulullah. Amalkan sunnahnya. Jangan suka ngeremehin sunnah. Karena kita tidak pernah tahu di antara amalan sunnah yang kita remehkan, manakah yang akan membuka pintu surga dan mempertemukan kita dengan Rasulullah. Kan kita tidak ngerti. Mari belajar dari kisahnya Bilal. Bilal itu muadzinnya Nabi. Bilal itu budak pertama kali yang masuk Islam. Budak yang pernah mendapatkan ujian berat dan lulus dengan ujian itu ketika mengatakan ahad. Itu Bilal. Tapi yang menarik ketika Rasulullah itu bertanya kepada Bilal pada satu pagi, ya Bilal ini sami tudufan alaika fil jannah. Ya Bilal, aku mendengar suara terompah kakimu di surga. Apa saja yang telah kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya tidak melakukan amalan apapun kecuali ketika saya berhadas siang atau malam, kemudian saya berwudu dan sholat 2 rakaat. Amalan menjaga kesucian dan sholat 2 rakaat setelah itu amalan yang lebih ringan daripada amalan jihad, amalan yang lebih ringan daripada hijrah, amalan yang lebih ringan daripada adzan. Tapi justru yang memasukkan Bilal itu adalah komitmennya beliau ketika menjaga kesucian di waktu pagi dan malam, kecuali beliau kalau berhadas beliau wudu. Dan dengan itulah Allah memberikan kepadanya surga. Jangan suka ngeremehin sunnah, alah cuma sunnah. Karena kita tidak tahu di antara amalan sunnah yang kita remehkan, bisa jadi ada di antara sunnah yang kita remehkan, tetapi justru itulah amal yang bisa mempertemukan kita dengan Rasulullah. Justru amalan itulah yang bisa membuat kita mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga, mempelajarinya. Ya mempelajari, sistematik. Belajarnya harus sistematik, harus kemudian urut. Tidak boleh belajarnya lagi kemudian lompat sana, lompat sini, lompat sana. Harus mulai sistematik, mempelajari hadis Nabi SAW. Secara urut, ada peningkatan dalam proses kita belajar. Karena itu merupakan bentuk dari komitmen kita mengikuti Rasulullah dan mencintai Nabi. Jabir bin Abdullah itu pernah beliau, Masya Allah. Jabir bin Abdullah itu pernah itu untuk mendapatkan satu hadis itu harus pergi ke Syam bolak-balik. Hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Rasulullah. 2 bulan. Karena mereka tahu, mereka jatuh cinta kepada Nabi dan ringan bagi mereka untuk mempelajari apa yang datang dari Nabi. Yang keempat, mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah, membenci siapapun yang dibenci oleh Rasulullah. Mencintai para sahabat itu wajib karena Nabi mencintai para sahabat. Makanya kalau ada orang yang mengkafirkan para sahabat itu nggak main-main itu sudah keluar dari Islam. Karena para sahabat itu mencintai Rasulullah. Karena para sahabat itu dicintai pula oleh Rasulullah. Kemudian mendakwahkan kepada orang lain dan kemudian tidak nambahin dan tidak ngurangin. Nah itulah di antara bentuk komitmen kita ketika kita mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus membahas tentang kecintaan kepada Rasul, Ustaz? Sekali lagi, mungkar dan nakir. Dalam 3 riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Tirmidzi, kita mendapati pertanyaan mungkar dan nakir kepada mereka yang baru saja menginjakkan kaki di alam barzah. Mereka bertanya tentang sosok laki-laki. Yang mana yang mampu menjawab siapa sosok laki-laki itu, mereka akan mendapatkan kenikmatan kubur. Yang tidak mampu menjawab tentang siapa sosok laki-laki itu, mereka akan mendapatkan lubangnya adalah lubang neraka. Siapa sosok laki-laki itu? Muhammad Rasulullah. Dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang yang telah mencintai Rasulullah, melaksanakan komitmen ketika mencintai Nabi, memenuhi tanggung jawab ketika mencintai Rasulullah, dan mengambil konsekuensinya ketika mencintai Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kemudian kita mengerti. Sekarang setelah kita memahami ini, tentunya ada tambahan pula dalam satu riwayat Tirmidzi, bahwasanya dalam satu riwayat yang disampaikan dari Imam Tirmidzi, malaikat Munkar dan Nakir itu berwarna hitam dan biru. Tentunya kita tidak tahu yang biru yang siapa, yang hitam itu siapa, yang biru itu siapa. Tetapi Rasulullah bersabda, apabila mayit di antara kalian telah dikubur, maka datanglah kepadanya dua malaikat hitam dan biru. Yang satu bernama Munkar, yang satu bernama Nakir. Yang hitam siapa Ustadz? Yang biru siapa? Tidak diterangkan. Tapi kita hanya memahami secara globalnya. Hadis ini riwayatnya Tirmidzi dan sesungguhnya riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Yang ditanyakan kepadanya sama dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi datang dari Anas bin Malik. Mereka akan ditanya siapa sosok laki-laki ini. Jadi dalam 3 riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Tirmidzi, kita mendapati setiap dari kita di alam barzah nanti akan ditanya tentang sosok laki-laki. Dan itu adalah Rasulullah Muhammad. Dan orang yang ingin mampu menjawab sosok laki-laki itu adalah Muhammad, adalah orang yang betul-betul mencintai Rasulullah dengan benar. Dan kalau kita tidak pernah memperhatikan kita dengan Rasulullah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menjawab siapa sosok laki-laki tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang kita sampaikan. Sekarang kita buka halaman 236. Pengalaman pertama di dalam kubur. Apa yang kemudian pengalamannya dan gambaran umum pencabutan nyawa di alam kubur. Ini akan kita jawab insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Sudah jam 5:10, sudah hampir 1 jam lebih. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dan semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Dari pelajaran At-Tadhkirah barulah kita tahu kecintaan Nabi itu berkaitan tentang perkara besar, berkaitan tentang masa depan kita di alam mahsyar, berkaitan tentang kita di alam barzah kita, berkaitan tentang syarat sahnya keimanan kita, dan berkaitan tentang sifat Ghafur dan Rahimnya Allah pada kehidupan kita. Semoga kita memahami tentang ini dan kita harus mengerti mengikuti sunnah itu kewajiban. Tidak usah mengklaim. Kalaupun kita tidak disebut sunnah sama 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, gak usah sedih. Mengikuti sunnah itu ibadah kita di hadapan Allah. Yang kita butuhkan itu bukan penilaian manusia, tapi yang kita butuhkan adalah penilaian dari Allah selama apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Sesuai dengan dalil yang telah kita pelajari dari para warisan ulama terdahulu. Semoga Allah merahmati hati kita dan ketika kita mengikuti sunnah, tampakkanlah bahwasanya kita memiliki sifat rahmat ketika kita mudah berkasih sayang kepada orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya kalau ada orang sudah bengis, sudah kasar, kemudian sudah bermuka masam dan tidak pernah memperlihatkan kasih sayang kecuali kepada kelompoknya, orang-orang semacam ini pada dasarnya adalah orang yang telah dicabut rahmat dalam hatinya oleh Allah. Dan orang yang sering menggunakan kata-kata sunnah sebagai alasan untuk membenci orang-orang yang beriman. Semoga kita faham sembari kita mencintai sunnah, karena kita tahu alam barzah kita sangat tergantung bagaimana komitmen kita mengikuti Rasulullah. Tetaplah memberikan akhlak yang terbaik kepada orang yang beriman. Kalaupun ada seseorang yang mengambil pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang sedang kita ambil, itu bukan berarti serta-merta dia itu menjadi musuh. Bisa jadi dia itu memang mengambil pendapat yang lemah. Dan kita dengan sifat kasih sayang memberikan ilmu dan arahan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Semoga kita tidak menjadikan sunnah menjadi ajang untuk saling mencari musuh. Semoga kita menjadikan komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah itu bukan sarana untuk menghujat dan memvonis prematur banyak orang. Bukan itu tujuan kita mempelajari sunnah. Mempelajari sunnah itu supaya kita rahmat kepada orang yang beriman, akhlak kita terbaik kepada mereka yang beriman dan bertakwa, supaya dengan itulah pula masa depan kita tercerahkan dalam pengadilan Allah. Urusan barzah kita menjadi mudah ketika ditanya tentang sosok laki-laki yang kita akan ditanya di alam barzah kita. Syarat sahnya keimanan kita terpenuhi dan kita akan mendapatkan sifat Ghafur dan Rahimnya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewo.